Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan transaksi kemarin. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul-modul yang terdapat dalam Mayop. Pertama ada akun, kedua ada banking, ketiga ada sales, keempat ada purchase, kelima ada inventory, dan keenam ada cart file. Pertama saya akan menjelaskan modul akun. Modul akun ini sendiri adalah komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan yang merupakan ringkasan dari seluruh aktivitas perusahaan, berfungsi untuk memodifikasi bagan akun, memasukkan saldo awal akun-akun, dan proses penjurnalan transaksi umum. Lalu, untuk modul banking, berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, seperti tagihan-tagihan dan beban sewa, listrik, telepon, pembayaran gaji, dan lain-lain. Selanjutnya, modul sales. Modul sales ini berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan, entah itu penjualan tunai ataupun kredit, serta mencatat penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, mencatat retur penjualan, sekaligus penyerahan uang kas kepada pelanggan. Lanjut, untuk modul purchase. Modul purchase sendiri berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian tunai ataupun kredit, pembayaran hutang kepada pemasok, mencatat retur pembelian sekaligus penerimaan uang dari pemasok. Selanjutnya, modul inventory. Modul inventory dipakai untuk mencatat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan, seperti mencatat, mengubah, menghapus, menetapkan, dan menyesuaikan harga persediaan, memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan barang dagang, dan penerbitan laporan terkait. Selanjutnya, cart file atau kartu piutang. Cart file sendiri berfungsi untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu dan perusahaan. Anda dapat mencatat seluruh informasi mengenai pelanggan atau customer dan pemasok atau supplier Anda, menetapkan pajak, dan setelah mempelajari modul, kita akan melanjutkan bagaimana cara memasukkan transaksi dalam Mayop. Kita buka datanya. Kita lihat di sini ada transaksi pembelian. Kita masuk ke bagian purchase. Enter purchase. Seperti ini munculnya. Pastikan teks inclusive tidak dicentang. Lalu pada bagian layout kita klik. Lalu kita pilih bagian item. Kita klik OK. Setelah itu bagian suppliernya kita isi sesuai data. Lalu setelah itu kita isi terms-nya menjadi N/30 atau kita ganti terms-nya. Kita klik OK. Untuk bagian purchase ini kita isi dengan nomor fakturnya yaitu F05. Lalu untuk tanggalnya sesuai tanggal yang ada di transaksi. Lalu kita isi bill dengan jumlah
persediaan yang mau dibeli. 11 untuk HP Pavilion 14 dan 10 untuk Dell Inspiron 15. Lalu price-nya kita isi sesuai data yang di sini, 16 juta dan 12.500.000. Setelah itu, taksnya PPN, lalu bagian di sini, taks di sini tetap NT. Lalu kita lihat balance due-nya sama atau tidak. Di sini jumlahnya 331.000. Di sini jumlahnya 331.100.000 rupiah. Di sini juga sama. Jika sudah sama balance due-nya, kita klik record. Lalu lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu berupa retur pembelian atau retur pembelian yang tadi sudah kita isi. Sama seperti tadi, ke bagian purchase, enter purchase. Lalu suppliernya kita isi. Termsnya tidak usah diganti karena ini nota kontan, nota kredit. Purchase-nya kita isi dengan nomornya yaitu NK-1. Lalu tanggalnya tanggal 11. Lalu bill-nya kita isi seperti tadi. 1 untuk HP Pavilion 14 dan 2 untuk Dell Inspiron 15. Karena ini retur, kita ganti menjadi min atau kita tambahkan min di depannya. Lalu price-nya dilihat di sini. Untuk bagian sininya tidak ada yang usah diganti. Setelah itu pastikan balance due-nya sama seperti yang ada di transaksi, yaitu 45.100.000. Lalu kita klik record. Jika muncul seperti ini, kita klik ignore all. Setelah selesai di record, karena ini retur pembelian, kita ke bagian purchase register, lalu return and debit, lalu klik apply to purchase. Di bagian memonya kita ganti menjadi retur pembelian PT
Margonda. Lalu ID-nya kita isi dengan nomor tanggalnya sesuai tanggal transaksi. Setelah itu, kita klik di bagian amount applied, kita enter. Pastikan finance chart-nya dan out of balance 0. Lalu kita klik record. Setelah itu, lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pengeluaran kas berupa pelunasan faktur. Berarti ini pembayaran utang. Jika seperti itu, kita ke bagian purchase, lalu bagian pay bills, akan muncul seperti ini. Lalu kita klik supplier-nya dengan data yang ada di sini. Memonya kita ganti menjadi pelunasan faktur PT Margonda. Lalu ceknya kita isi dengan nomor yang ada di sini, nomor ceknya. Lalu tanggalnya, tanggal 6 Desember 2018. 6 Desember 2018. Lalu amount-nya yang kita keluarkan yaitu 28.600.000. 28.600.000. Lalu kita klik di bagian amount applied. Kita enter. Jika sudah, pastikan finance chart dan out of balance-nya 0. Lalu kita record. Setelah itu, lanjut ke transaksi berikutnya. Dokumen transaksi 1 yaitu bukti pengeluaran kas dengan keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November 2018. Berarti kita masuk ke bagian banking, spend money. Lalu account-nya isi dengan cash in bank. Tax inklusifnya jangan dicentang. Setelah itu pay-nya diisi dengan pihak yang dibayarnya, yaitu karyawan UD Buana Jakarta atau karyawan UD Buana. Setelah itu memonya kita isi sesuai dengan keterangan di sini, yaitu pembayaran gaji karyawan bulan November 2018. Kita isi memonya. Gaji karyawan bulan November 2018. Setelah itu cek akunnya itu, yang ini nomor, yaitu BKK 12-1, BKK 12-1. Setelah itu tanggalnya kita ganti sesuai tanggal yang ada di transaksi, yaitu 1 Desember 2018. 1 Desember 2018. Setelah itu, amount-nya adalah jumlah yang akan dibayar, yaitu 2.500.000.
Lalu pilih akunnya. Ada 2 akun yang dapat dipakai, yaitu Wage and Salary ataupun Expense Payable. Tapi sesuai kesepakatannya, di sini saya akan memakai Wage and Salary. Setelah seperti ini, out of balance-nya pastikan 0. Lalu klik record. Itulah cara mempelajari cara tentang bagaimana mengisi transaksi pembelian tunai dan kredit, lalu retur pembelian, lalu pengeluaran kas berupa pembayaran utang, serta pengeluaran kas lainnya dalam Mayo